Hadirin jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita mengawali Jumat ini dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk beraktivitas, berkehidupan sampai dengan detik ini. Dan yang lebih membahagiakan, di antara sekian hamba Allah yang berkehidupan sampai detik ini, kita masih diberikan oleh Allah anugerah dan kemampuan untuk beriman kepada Allah sampai detik ini. Dan di antara sekian orang yang menyatakan beriman kepada Allah, kita patut sekali lagi bersyukur bahwa kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk membuktikan keberimanan kita kepada Allah dengan menunaikan ibadah Jumat di hari ini. Untuk itulah panggilan Jumat di dalam Al-Quran ditampilkan dengan panggilan iman. Quran surah ke-62 Al-Jumu'ah di ayat ke-9. Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati bi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah. Hei seluruh yang menyatakan dirinya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jika telah tiba panggilan seruan untuk menunaikan ibadah Jumat, maka bergegaslah, persiapkan dirimu untuk merespon panggilan itu dengan imanmu. Panggilan Jumat diawali dengan panggilan iman, dengan imanmu. Untuk itulah kemudian iman kita dipertaruhkan demi menunaikan ibadah Jumat ini untuk menunjukkan bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tinggalkan segala aktivitas jual beli, bisnis, perdagangan, atau kegiatan serupa yang menghambat kita untuk menunaikan ibadah Jumat ini. Demikianlah lebih baik kita kerjakan bila kita menyadari tentang esensi kehidupan kita saat ini. Hadirin, tersebut dalam hadis yang tersampai riwayatnya pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Thauban, maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan didokumentasikan riwayat ini kelak dalam Sahih Abu Daud nomor hadis 4297, dan juga ditahqiq salah satunya oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Dalam hadis ini disampaikan oleh sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam satu kali menyampaikan informasi penting kepada para sahabat beliau di masa itu. Beliau bersabda, "Aw kama qala, yushiku an tada'a 'alaikumul umam kama tada'a al-akalatu ila qas'atiha." Qala qailun minna aw qala qailun aw kama qala, Amin qillatin nahnu yawma idhin ya Rasulullah? Qala bal antum yawma idhin kathir aw kama qala walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sayl tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum wa yuj'alu fi qulubikumul wahn aw kama qala. Qala wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan informasi pada kalangan sahabat-sahabat beliau. Nabi menyampaikan akan dekat masanya, hampir dekat keadaannya, saat orang-orang yang tidak senang dengan Islam dan orang Islam itu berkoalisi, berkerumun, seperti halnya orang-orang yang lapar mengerimuni makanan. Mereka bersatu
berkumpul, berkoalisi untuk memecah, untuk menghantam, dan untuk mencari titik-titik yang kiranya menjadi kelemahan bagi umat Islam, dan begitu mudah itu dilakukan. Sahabat merasa terheran dengan keterangan Nabi ini, lantas mencoba bertanya, mengklarifikasi, amin qillatin nahnu yawma idzin ya Rasulullah. Apakah pada saat itu terjadi jumlah kita orang Islam itu sedikit ya Rasulullah? Maka Nabi SAW kemudian menjelaskan, au kama qal bal antum yawma idzin katsir. Bahkan pada saat itu ketika masanya tiba, jumlah umat Islam itu begitu banyak bila dibandingkan dengan era kehidupan Nabi SAW yang kurang lebih saat Nabi wafat itu terkumpul jumlah sahabat atau yang masuk Islam kurang lebih datanya 12.000 orang. Cukup banyak dengan ukuran pada masa itu. Diawali dengan 40 orang di fase Mekah, as-sabiqunal awwalun, menghasilkan 12.000 orang. Lantas dari 12.000 ini, sebagian dari jumlah itu berkelana ke seantero negeri, menyebarkan nilai-nilai keislaman yang mencerahkan dan berkemajuan, membuka beberapa negeri, menghasilkan peradaban-peradaban. Di Afrika Utara menjadi bagian, gubernurnya dikenal dengan Musa bin Nusair, panglima wilayahnya dikenal dengan Tariq bin Ziyad, dan membuka wilayah di Eropa, di Iberia, sekarang wilayah Spanyol dan Portugal, dikenal dengan Andalusia, 7 abad kurang lebih menghasilkan peradaban. Di Nusantara kita kenal, bahkan di Indonesia mayoritas muslim ya. Di Thailand ada muslim, di Malaysia mayoritas, di Filipina ada juga muslim, di Brunei mayoritas, di wilayah-wilayah Afrika Utara, Mesir itu Afrika Utara, Libya, Tunisia, Maroko, kemudian menyebar ke seantero dunia. Betul yang dikatakan Nabi SAW, karena memang itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. 'Allamahu syadidul quwa. Tidaklah Nabi menyampaikan satu informasi dari kehendak pribadinya, namun itu petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril yang memiliki kekuatan dahsyat itu. Maka kata Nabi, jumlah kalian justru banyak, namun sayangnya walakinnakum aw kama qal ghutha'un ka ghutha'is sail, terpecah seperti buih-buih di lautan yang menghantam karang. Seperti gelombang, kelihatan seperti gelombang. Tapi ketika menabrak satu karang, pecah. Seperti buih, terhempas, terpecah-pecah, terkotak-kotak. Tidak bersatu. Sehingga nilainya menjadi kecil. Jumlah yang besar tidak memiliki nilai karena terpecah, karena terhempas. Seperti halnya gelombang ombak yang mengenai karang. Ghutha'un ka ghutha'is sail. Tunza'ul mahabbatu min qulubi aduwikum, sehingga rasa segan, hormat terhadap umat Islam yang tadinya hadir di seantero negeri, dulu begitu dihormati, punya peradaban, punya kekuatan, membangun keadilan sosial dalam konteks kehidupan global, menciptakan perdamaian dunia, menghadirkan nilai-nilai kesejahteraan untuk semua, menghapus sistem perbudakan, menghapus sistem ketidakadilan, semua bahagia dengan itu, hormat dan segan bagi umat Islam. Bahkan di Eropa pun dulu, orang-orang yang tidak berislam pun itu menggunakan kerudung. Saking viralnya tentang kemuliaan umat Islam, ratu-ratu di zaman dulu, orang-orang paling keren di Eropa itu menggunakan kerudung. Bahkan pakaian-pakaian orang-orang pada masa itu di Eropa dikenakan dengan begitu anggun. Bahkan pria-prianya pun
mencoba mengenakan pakaian orang-orang Islam sebagai simbol berkemajuan dan berperadaban. Memang demikian tesisnya Ibnu Khaldun dalam kitabnya Al-Muqaddimah, bahwa seseorang yang terkalahkan itu cenderung ingin meniru sifat-sifat kemajuan yang dialami oleh pemenang. Semakin terlihat bagus, unggul, semakin terlihat modern, semakin ingin ditiru. Bagusnya kalau positif jadi baik, kalau negatif jadi kurang bagus. Tidak semua yang nampak dari modernitas itu menunjukkan sifat-sifat yang baik. Rambut dicat, ikut dicat. Telinga ditindik, ikut ditindik. Dengan alasan bahwa di tempat-tempat yang maju itu menjadi perilaku keseharian. Padahal belum tentu itu menunjukkan sifat kemodernan yang dirasakan. Kembali kepada hadis tadi, kemudian hilang rasa hormat itu dan digantikan kemudian dengan sifat menatap rendah, gampang, ringan. Wa yuj'alu fi qulubikumul wahn, dan di dalam diri umat Islam kemudian didapatkanlah tertanam penyakit wahan. Inilah sumber dari semua unsur yang menjadikan umat Islam kala itu berdasar keterangan Nabi terpecah belah, tercabik-cabik. Al-wahn. Sahabat bertanya, wa mal wahnu ya Rasulullah? Apakah wahan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wa mal wahnu ya Rasulullah? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Wahan itu, kata Nabi, hubbud dunya, kecintaan yang teramat berlebih kepada dunia. Wa karahiyatul maut, dan tidak siap menghadapi kematian. Dalam bahasa terbaliknya, terlampau cinta dengan dunia sehingga tidak siap menghadapi kehidupan akhirat. Hubbud dunya, kecintaan yang berlebihan terhadap dunia. Bahasa kekiniannya, terlampau tinggi sifat materialistiknya. Semua diukur dengan dunia, semua berebut dunia, orientasi kehidupannya dunia. Akan tiba satu masa yang memiliki sifat kontradiktif dengan sifat keimanan seorang muslim. Hadirin, rukun iman itu seperti kita ketahui ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab sebagai pedoman, rasul sebagai penjelas pedoman, hari akhir, kiamat, qada dan qadar yang mengiringi jalan kehidupan kita. Dikatakan kita beriman sebagai umat Islam yang yakin tanpa ragu. Di antara sifat iman itu bahwa kita akan berpulang ke akhirat. Tempat kita di dunia ini hanya sementara. Sifat dunia itu sementara. Yang sejati, yang hakiki adalah akhirat. Kita kembali kepada Allah. Karena itulah kita beriman kepada Allah dan yakin kita akan kembali kepadanya. Itulah yang menjadikan saat ada saudara kita, tetangga, kerabat kembali kepada Allah, kita katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semua kita, justru yang menarik kita katakan pada diri kita, semua kita, jangankan kawan saya yang meninggal, saya pun, kita semua yang hadir milik Allah, yakin dengan Allah, dan kita semua akan kembali kepada Allah. Kemana kita kembali? Yaumul akhir, kita punya harapan. Oleh karena itu setiap orang yang selesai tugas di dunianya, maka dikatakan telah meninggal dunia, meninggalkan dunia, berpindah ke tempat lain. Dan Al-Quran menjelaskan begitu detil kemana dia berpindah. Di fase apa dia berkehidupan, bagaimana suasananya, termasuk bekalnya apa. Karena nalar kita yang logis akan membimbing kita untuk menyimpulkan setiap berpindah tempat pasti perlu bekal. Sekarang Anda, saya, kita di Bekasi akan pergi ke Jakarta, bukankah butuh bekal? Akan pergi ke Malaysia, bukankah butuh bekal lebih banyak?
akan pergi menunaikan haji. Bukankah untuk haji butuh ONH? Ongkos naik haji, ada bekal. Bekal untuk bertahan. Anda bisa bayangkan berpindah di dalam dunia saja, hukumnya mengatakan butuh bekal. Maka dengan logika yang sama, ketika seseorang berpindah tempatnya, berpindah ruangnya, bahkan berpindah tempatnya bukan di inter dunia lagi, keluar dari dunia, maka dengan menggunakan logika yang sama, bukankah kita butuh bekal? Nah, sekarang gunakan logika yang serupa. Jika Anda berada di tempat sementara, ingin menuju tempat yang abadi, yang lestari. Saya beri contoh, misal, sekarang Anda di Bekasi sementara, diberi waktu 3 bulan. Anda akan kembali misal ke Tasikmalaya. Dan di situ Anda akan berkehidupan sampai meninggal. Di Bekasi mencari bekal 3 bulan supaya nyaman hidup di Tasik sampai meninggal. Bukankah logika kita akan menuntun kita cari bekal, tapi jangan habiskan bekal itu di Bekasi. Karena setelah 3 bulan Anda pulang ke Tasik. Jika Anda pulang tak bawa bekal, maka tak bisa hidup Anda di Tasik. Maka semua orang cerdas menyimpulkan, saya cuma punya waktu 3 bulan. Saya manfaatkan selama di Bekasi, cari bekal sebaik-baiknya, supaya saat kembali ke Tasik, nyaman, tenang, dan tentram hidup saya di Tasik. Logikanya demikian. Maka dengan logika yang sama, ditanya kita, fa'aina tadhhabun? Coba tanyakan pada dirimu, kata Allah, kamu ini sebetulnya kehidupan sejatimu di mana? Bukankah setiap hari ditampakkan telah meninggal dunia, telah wafat, meninggalkan dunia. Dia pergi, kita ditanya, kamu kemana nanti perginya? Maka berbahagianya kita sebagai muslim, di Al-Quran diterangkan. Nanti kalau meninggal, tempatnya ke sini kembali, ada alam kubur. Afala ya'lamu idza bu'athira ma fil qubur, melewati sakaratul maut, kullu nafsin dha'iqatul maut, yang mencabut malakul maut, qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukkila bikum, baru kemudian ke akhirat diproses. Walal akhiratu khairul laka minal ula, kita temukan ada surga. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Ada surga yang disiapkan. Untuk siapa? Untuk yang punya bekal. Jadi indahnya di Islam, dijelaskan fase kehidupan, realnya dihadapi, diterangkan kemudian penjelasannya, diberikan pembuktiannya, dan yang paling hebat, semua rutenya diterangkan dengan terperinci. Yang mustahil bisa dijelaskan kecuali oleh penciptanya. Tidak ada yang bisa menjelaskan sesuatu yang belum diketahui kecuali oleh yang maha mengetahuinya. Maka dibalik kita dengan suasana ini, logikanya dunia ini sementara, seperti tadi kita di Bekasi. Akhirat yang selamanya, seperti Tasik tadi kita gambarkan. Maka orang yang cerdas sejatinya tidak berlebihan berada di dunia. Cukup dia mengumpulkan bekal yang dia akan bawa sebagai persiapan pulang ke tempat lestarinya. Dan tiap hari ditampakkan, ini pulang, ini pulang, ini pulang. Lalu kita katakan, inna lillah, saya pun akan pulang. Karena saya punya Allah. Saya milik Allah, wa inna ilaihi raji'un. Tiba waktu saya pun pasti pulang. Pertanyaannya dibalik, bekal kamu bagaimana? Persiapan kamu seperti apa? Dulu ketika Nabi mengajarkan, sahabat memiliki kesadaran yang tinggi. Oleh karena itu mereka menghadapi dunia dengan sewajarnya. Walaupun profesinya luar biasa. Pebisnis ada. Bahkan valuasi hartanya bisa dikatakan lebih kaya dibandingkan dengan Crazy Rich masa kini. Seorang Abdurrahman bin Auf saja ada yang menghitung valuasi hartanya sampai 14.000 triliun. Belum Uthman bin Affan, belum Talhah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Yang pejabat banyak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang begawan pengetahuan banyak. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, banyak sekali.
Bahkan bisa dikatakan melebihi keunggulan orang-orang di masa kini. Tapi kehidupan dunia mereka dihadapi dengan sewajarnya. Karena mereka tahu yang sejati adalah bekal yang dikumpulkan saat pulang. Maka secara konseptual kehidupan mereka itu hubbul akhirah. Mencintai akhirat dengan sesungguhnya dan menyikapi kehidupan dunia dengan sewajarnya. Aisyu fid dunya kama huwal matlub wa hubbul akhirah. Hidup di dunia sewajarnya saja sesuai dengan kepentingan, dan mencintai akhirat kama huwal mahbub, memang selayaknya itu yang dituju untuk dicintai. Kata Nabi, nanti ada tiba satu masa itu bergeser, berubah keadaannya. Yang seharusnya cinta akhirat dan siap kalaupun kapan saja pulang, sekarang bergeser cintanya menjadi dunia, ukurannya dunia. Semua serba materi. Uang itu materi, jabatan itu materi, popularitas itu materi, kebanggaan itu materi, semua dunia. Dunia. Ada waktunya Nabi mengatakan umat Islam terpecah belah menjadi lemah karena semua orientasi hidupnya secara umum terbawa oleh suasana materialistik. Terpecah-pecah, saling melemahkan, saling menjatuhkan, saling melemahkan. Dulu saling mencintai, sekarang saling melukai. Dulu saling merangkul, sekarang saling memukul. Islam itu datang ke suasana jahiliyah yang umatnya saat itu saling memukul. Datang Islam saling merangkul. Nanti tiba masanya sesama umat Islam bahkan saling memukul. Problemnya apa? Dunia. Ada yang karena untuk merebut harta saling menjatuhkan. Dalam bisnis saling menjatuhkan. Ada karena merebut kedudukan saling melukai. Bahkan menghancurkan. Sekarang mudah bahkan menghilangkan nyawa. Dulu untuk melukai pun berpikir-pikir dulu. Untuk gibah itu berpikirnya panjang. Apalagi untuk fitnah. Panjang berpikirnya. Sekarang ancaman neraka tingkat tinggi pun rasa-rasanya dinilai kecil. Karena dikalahkan oleh orientasi dunia yang begitu menggebu itu. Ancaman neraka pada satu dosa, misal Quran surah An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu 'alaihi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adzaban 'azima. Siapapun yang merencanakan pembunuhan berencana, sengaja dilakukan, korbannya satu orang dan dia beriman, satu orang korbannya dia beriman, maka diancam dengan pasal di surah An-Nisa ayat 93, ancaman hukumannya itu 5. Fajaza'uhu jahannam, diancam dengan neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, nggak pernah keluar. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, dilaknat, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dan dijanjikan siksa berlipat. Tapi rasanya ini tidak mampu memutus pengaruh-pengaruh dunia yang begitu tajam. Bahkan lebih dahsyat cara membunuhnya. Na'udzubillah min dzalik, memutilasi. Rasanya hilang sifat kemanusiaan di dalamnya karena dunia. Dan yang paling luar biasa, masuk juga ke ranah-ranah sifat-sifat, nilai-nilai yang terlihat seperti sifat-sifat keislaman. Dalam pengajian, alih-alih membuat jadi lebih baik, kenal Allah lebih baik, saling membangun ukhuwah, sekarang terlihat kok saling menjatuhkan, saling mencela, saling merasa lebih hebat, lupa kalau satu saat semua akan kembali kepada Allah dan dihisab. Coba dilihat. Bahkan yang paling ironi adalah orang bertikai masalah furu'iyah, tapi pertikaian itu justru mengantarkan ia pada masalah yang sangat lebih berbahaya.
Furu'iyahnya itu ditoleransi oleh agama, tapi mencela tidak ditoleransi, memfitnah tidak ditoleransi, apalagi mengkafirkan. Itu yang paling berbahaya. Ketika keluar kalimat kafir, maka kalimat itu mencari pemiliknya. Jika bukan pada objeknya, dia mencari di langit, mencari di bumi, tak ditemukan, kembali kepada penuturnya. Hubbud dunya. Analisis Nabi menyampaikan berdasar petunjuk Allah, itu semua motifnya dunia. Dicari silahkan sampai ke akarnya. Akhirnya dunia. Fanatisme itu dunia. Fanatisme dunia, popularitas dunia. Berdakwah hanya karena ingin ada jamaah itu dunia. Mempertahankan pendapat karena pendapatan itu dunia. Kesombongan pada sesuatu itu dunia. Semua akan dihisab. Oleh karena itu Jumat ini penting kita merefresh kembali. Kita semua akan dihisab. Ada baiknya kita kembali merenungi apa yang Nabi SAW sampaikan. Cukupkan saja dunia sewajarnya. Pilih bagaimana mengisi waktu sampai meninggal. Mau berbisnis, berdagang boleh, silahkan. Dagang yang betul. Keluarkan ayat-ayatnya, keluarkan hadisnya. Itu saja, ikutin petunjuknya sampai meninggal. Simple. Jadi suami di rumah tangga, jadi istri, jadi anak-anak, keluarkan pedomannya, itu ikuti sampai meninggal, selesai. Tinggal nunggu hisab. Mau ngajar boleh, silahkan jadi ustadz, jadi guru, keluarkan petunjuknya. Apa yang harus dikerjakan, apa yang dilarang, ikuti itu, jangan kurangi dengan perbuatan maksiat. Ikuti petunjuknya, tunggu sampai meninggal, pulang selesai. Itu saja, simpel. Tapi jaga diri baik-baik, karena akan tiba masanya semua dinilai dengan uang. Untuk mendapatkan jabatan bukan lagi kemampuan. Ini isyarat Nabi. Bukan lagi kematangan, tapi uang. Akan ada peradaban materi, peradaban uang. Semua dinilai dengan uang. Ingin punya kedudukan, berapa uang yang diperlukan? Berapa logistiknya, istilah kekinian? Ingin dapat bisnis tender, berapa biaya yang dibutuhkan? Sekarang istilahnya diganti, bukan nyogok lagi, bukan korupsi lagi. Muncul istilah-istilah yang semuanya hubbud dunia. Hubbud dunia. Hati-hati. Hati-hati jemaah sekalian, hati-hati. Sekolah, cari uang. Akan tiba masanya. Ini guru-guru ini mengajar gitu, cari uang atau cari ridha Allah. Kalau antum mengajar hanya untuk cari dunia, masuk antum dalam kategori hadis itu. Masuk antum. Bertakwa, ittaqullah, takwalah kepada Allah. Takwa. Bukan berarti nggak dapat dunia. Ikhlas itu bukan menghilangkan dunia, bukan. Rizki kita itu sudah diatur. Walladzi qaddara fahada. Tiap Jumat kita baca surah Al-A'la itu. Allah sudah mengatur rizki kita, nggak akan kehilangan rizki. Nggak usah merubah niat. Mengajar yang benar. Sayangnya anak didiknya. Didik karena Allah, supaya dia dekat dengan Allah. Ilmunya luas. Supaya antum kalau berumah tangga, anak antum pun dirawat oleh Allah, dijaga. Tapi kalau antum cari dunia, cuma dapat dunia Anda. Dan masuk pada golongan hadis tadi. Lihatlah murid-murid Anda nanti. Kalau ternyata ilmunya tidak begitu baik, adabnya tidak begitu baik, cek keikhlasannya. Mungkin orientasi mengajarnya dunia. Maka biaya menjadi mahal. Karena dunia. Sulit karena dunia. Pada akhirnya semua terbukti. Ketika semua terpaut pada dunia, wa karahiyatul maut, tak siap untuk pulang. Alih-alih banyak berzikir, meninggal. Baik meninggal saat maksiat, meninggal saat pesta, meninggal naudzubillah min dzalik, saat melakukan perbuatan yang terlarang, karena nggak siap pulang. Ya, nggak siap pulang, sholat berkurang, zikir jarang, baca Quran tertinggalkan. Ya, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga di Jumat ini kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan diberikan keyakinan pada diri kita bahwa satu saat kita akan pulang. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
Dan tugas kita sederhana. Al-Imam Al-Ghazali mengilustrasikan seperti penyelam yang diberikan bekal tabung oksigen, lalu diberikan petunjuk, cari mutiara, cari sekian-sekian, nanti dalam 2 jam kumpulkan, balik ke atas lagi. Tempat tinggalmu bukan di laut tapi di atas. Maka ketika turun ke bawah, mulanya fokus. Semakin ke bawah semakin indah kelihatan, terumbu karang, hewan-hewan baru, lupa waktu, tinggal 10 menit ternyata belum terkumpul bekal. Ilustrasi yang indah dari Al-Imam Al-Ghazali. Kita tidak tahu kapan kita berpulang, tapi bersyukurnya Allah memberikan kesempatan pada kita untuk bertobat, kembali pada jalan yang benar, memupus semua keburukan di masa lalu yang salah, membuka semua bab yang baru yang saleh. Yang semoga dengan itu Allah meridai kita dan memberkahi sisa hidup kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik di hadapannya, dan yang paling penting menghadirkan generasi baru yang bisa menepikan semua titik lemah umat Islam di akhir zaman, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. ادعوا الله يستجب لنا ولكم جميعا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال مذكرا لنا جميعا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك الكريم رسولك المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمدك حمدا كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك. أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منا والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. ربنا لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا عاسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من الوهن حب الدنيا وكراهية الموت يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا نعمة التقوى يا رب العالمين وحبك وحب نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحيبا لنا في الدنيا وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ بلادنا أندونيسيا واجعلها بلدة طيبة وأنت ترضاها وانصر إخوتنا في فلسطين واجعل أحياءهم مجاهدين في سبيلك وموتاهم الشهداء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.